Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas masalah-masalah yang sering kita hadapi pada saat menggunakan Home Assistant. Masalah pertama yang sering kita temui adalah device Cloud to Yes sering offline. Ini adalah permasalahan klasik yang you're not alone, Anda tidak sendiri dalam hal ini. Ini yang paling banyak kita temui dalam keseharian kita dalam menggunakan Home Assistant tentunya. Tentu hal ini akan membuat kita stres ya. Bagaimana tidak? Apalagi jika kita yang menggunakan atau device kita lebih banyak berbasis cloud. Ini tentu sangat gimana ya cara menggambarkan ini. Saya pernah ada di tempat itu ya dan merasakan. Karena ketidaktahuan kita perlu ada trik untuk mengatasi hal tersebut. Langkah pertama yang perlu dilakukan tentunya jika Anda memiliki device yang sudah begitu banyak, tentu perlu dipikirkan untuk menambah router baru atau extender tentunya. Cuma itu tentu akan mengeluarkan biaya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan Anda tidak perlu mengeluarkan itu, cuma melakukan rutinitas restart saja pada Home Assistant dan modem tentunya. Ini sangat membantu dan sangat powerful. Masalah kedua yang sering kita temui adalah otomasi dan skenario yang tidak bisa berjalan secara sempurna. Bahkan kita tidak bisa atau Home Assistant tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang biasa secara umum dia lakukan secara rutin. Nah, itu tanda-tanda biasanya kita perlu untuk menyegarkan kembali Home Assistant kita. Nah, di video ini saya akan berikan triknya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuat jadwal secara otomatis agar modem kita melakukan turn off atau mati secara otomatis beberapa menit. Jadi kita buat ritme waktu ya 2-3 menit untuk mematikan modem kita pada malam hari tentunya. Pada saat kurang aktivitas penggunaan modem, biasanya kita bisa set di jam-jam apakah tengah malam ya atau menjelang subuh, itu sesuai dengan selera saja. Pada contoh kali ini saya menggunakan misalnya jam 1.30 modem akan saya perintahkan untuk restart, modem saya perintahkan untuk turn off atau mati pada jam 1.30. Ini tentu sangat baik juga bagi modem kita untuk menyegarkan kembali IP-nya agar lebih segar lagi dalam menerima informasi baru, karena biasanya kalau habis restart semua modem itu akan memberikan kinerja yang lebih baik lagi. Ini tentu kita buat secara otomatis, tidak dilakukan secara manual. Ini sudah ada videonya juga, silahkan ditonton. Selanjutnya langkah kedua yang kita lakukan adalah kita buat otomasi untuk turn on modem secara berkala. Tadi yang tahap pertama adalah turn off secara berkala. Nah, di langkah kedua ini kita melakukan turn on atau menyalakan secara otomatis dan secara berkala tentunya. Nah, yang menjadi kunci di sini adalah selisih waktu antara turn off dan turn on ini kita perlu berikan selisih 2-3 menit saja ya, agar prosesnya juga dilakukan secara cepat tentunya. Dan jangan lupa urutannya seperti itu ya. Jadi pertama turn off dulu baru turn on. Selanjutnya setelah itu kita buat otomasinya dan videonya juga sudah tersedia. Bagi yang belum melihat bagaimana cara membuat otomasi dalam agar modem menyala secara otomatis, silahkan dilihat video sebelumnya. Nah, seperti saya katakan tadi, modem yang sudah menyala kembali setelah restart itu biasanya performanya akan kembali bagus, karena biasanya
modem akan melakukan rilis IP baru dan itu akan betul-betul segar untuk menerima kembali informasi baru seperti itu. Langkah terakhir yang dilakukan adalah kita melakukan restart Home Assistant secara otomatis juga. Jadi 3 langkah ini menjadi 3 langkah kunci tentunya. Nah, kenapa kita tidak tempatkan restart Home Assistant di awal? Karena menurut pengalaman kami bahwa biasanya setelah modem restart, Home Assistant biasanya ada yang nyangkut, nggak bisa, ada saja yang bermasalah, misalnya kayak itu tadi ada yang offline ya, baik itu Zigbee to MQTT yang tidak mau bekerja secara maksimal setelah adanya internet mati, atau bisa dikatakan sama dengan mati lampu seperti itu. Maka langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan juga otomasi dalam merestart Home Assistant. Ini juga sudah ada videonya, silahkan disimak di video saya sebelumnya. Nah, 3 tahapan ini menurut saya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya sudah sebutkan di depan tadi. Dan ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan informasi bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang seperti yang saya sebutkan di atas tadi.